Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke episode yang kedua, yaitu tentang sistem SH130-5 secara garis besar. Oke. Ini adalah eskavator, perbandingan antara eskavator 130-3 dengan 130-5. Nah, yang lagi fenomenal trouble saat ini adalah 130-5. Kalau yang strip 6 belum ada trouble ya, karena sudah banyak pembaharuan. Nah, di eskavator ini kita mengenal nama-nama komponen. Yang ini namanya bucket, yang ini arm, ini boom, ini kabin, ini body, ini track. Secara garis besar simple ya. Eskavator kerja gali cari duit. Tapi kalau kita memperbaikinya, kita sama dengan mempelajari diri kita sendiri. Eskavator itu sistemnya sama seperti manusia. Otak kita adalah komputernya. Tangannya adalah bucketnya. Kakinya adalah tracknya. Bodinya adalah badan kita. Kabel-kabelnya ada saraf kita. Analogi ketika Anda training nanti, training tentang alat berat secara basic, Anda akan diajarkan analoginya alat berat dengan manusia. Itu hampir sama. Penemu menciptakan alat berat setelah mempelajari manusia. Sistem pada manusia. Kalau kita lihat, terlihat ribet. Tetapi itu adalah standar, aturan yang dibuat dari pabrik untuk spesifikasi masing-masing alat. Mempunyai ukuran dan standar. Ada batas toleransi. Contoh, kalau kita mau minjamin duit ke orang, 1 kali nggak dikembalikan, oke, biar saja. 2 kali, mungkin kita udah mulai gondok. 3 kali, ya sudah, kita tidak percaya lagi kepadanya. Nah, itu juga ada di sistem dalam Sumitomo, istilah toleransi. Contohnya misal pergantian komponen, harus genuine, kita pakai KW. Itu usianya tidak akan sama dengan barang genuine. Karena ada toleransi bahan di dalamnya, kekuatan bahan di dalamnya berbeda. Itu yang mengakibatkan kenapa kualitas genuine lebih menjanjikan daripada yang KW. Di situ alasannya. Semua sudah diukur. Para penemu sudah melakukan uji riset. Dan itu tidak sebentar, bertahun-tahun lamanya. Untuk membuat sistem itu juga tidak mudah. Semua merek alat itu hampir sama. Mereka menemukan berbagai rumus ya. Ini tidak bisa saya jelaskan. Saya jelaskan umum dulu. Kalau saya jelaskan detail, itu saya jelaskannya ke mekanik. Karena memang jam terbangnya fokusnya di situ. Kalau untuk customer saya jelaskan secara umum saja gambarannya. Nah, di komponen itu alat berat itu punya komponen masing-masing ya. Setiap komponen ini pasti punya nilai. Mungkin yang ini dalamnya ada saringan hawa, mungkin yang ini harganya 800.000 atau berapa, ini ada aki harganya berapa. Customer pasti tahu ya. Nanti bisa bandingkan pasaran harga antara masing-masing alat seperti apa. Kemudian produksinya seperti apa. Itu kita akan bisa lihat. Dari situ kita bisa lihat kualitas, pemakaian minyaknya seperti apa. Kemudian kalau ada rusak, harga spare partnya berapa? Waktu perbaikan berapa? Mekaniknya langka atau tidak? Stok barang spare partnya banyak atau tidak? Semua itu bisa dipelajari step by step. Tidak ada yang instan ya. Jika kita ingin sukses, tidak ada yang instan. Mekanik 15 tahun jadi mekanik belum tentu dia mahir semuanya. Ini ya, ini komponen saringan hawa, aki, ini ada oil cooler ya. Ada radiator segala macam di sini ya, terlihat ini tangki cadangan coolant. Ini untuk filter. Nah, ini pilot filter ya. Untuk hidrolik. Nah, ini hidrolik pompa 3 atau cas pump ya. Biasa disebut cas pump. Kalau bahasa tekniknya pompa 3 ya. Ada pilot line. Pilotnya ada 3 kalau di Sumitomo ya. Pilot line. Filternya ada 3.
filter pertama sekian lebih tinggi mikronnya daripada 2 filter sesudahnya. Tujuannya apa? Untuk menyaring kotoran yang masuk ke sistem bahan bakar, ke sistem fuel. Karena semakin canggih suatu alat, tingkat sensitivitasnya semakin tinggi, tetapi tenaganya semakin kuat dan efisiensinya semakin irit ya. Makanya dibuat 3 filter untuk mencegah kotoran masuk ya. Perlindungan itu. Filter pertama dengan 7 mikron ya. Dan filter 2 berikutnya dengan 4 mikron ya. Di sini juga ada solenoid pulp ya. Ada 4 solenoid pulpnya. Berfungsi untuk menggerakkan kontrol lever segala macam ya. Semua diatur di situ melalui elektrikal dan hidrolik. Jadi disingkat mekatronik. Untuk belajar lebih dalam, Bapak bisa mempelajari ke sistem mekatronik ya. Nah, ini penjelasan detailnya ya. Tapi ini khusus mekanik ya. Nah, di situ ada pompa. Ya, pompa itu juga ada komponen lagi, ada proportional pulp, ada shuttle pulp, ada cladding, ada cover, dalamnya juga ada piston-piston, ya. Yang Bapak lihat seperti biasanya itu ada piston, ada merek apa aja, Kawasaki ada, Handok ada ya. Atau yang genuine ya. Junin Sumitomo apa? Kawasaki ya. Oke. Tapi ada Kawasaki KW, hati-hati. Harus belinya ke dealer terpercaya, distributor terpercaya ya. Nah, ini pompa 3 tadi. Ini gambar teknik 3 dimensi ya. Hidrolik pump namanya. Nah, ini jalurnya. Mekanik menganalisa masalah itu mempelajari jalurnya tersebut. Kenapa bisa low power? Nah, kenapa bisa boomnya berat sebelah? Kenapa nggak mau ngangkat boomnya? Nah, kan? Kenapa nggak mau swing? Nah, kenapa bucketnya lemah? Ya kan? Kenapa treknya lambat? Semua dianalisa mekanik melalui sistem ini. Mereka belajar bertahun-tahun untuk mempelajari sistem alat berat ini. Ini juga ada track. Nah, kalau bagian saya DMX Service, saya kurang detail ke track. Karena saya fokus ke engine, hidrolik, dan elektrik. Kalau track ini biasanya sudah umum. Customer pun memahami. Mekanik lokal juga memahami. Ada namanya track guard, ada namanya track link, recoil spring, truk roller. Ini sasis. Nah, di tengah-tengahnya ini bearing pinggang ya. Nah, yang itu yang membukanya itu agak susah. Kita harus jack dulu. Kita lepas bautnya keliling. Butuh energi yang besar ya. Dan harga spare partnya pun tidak murah. Di tengah ini apa yang bisa mengalirkan oli ke panel drap? Itu ada namanya swivel joint. Dia mengalirkan energi oli tadi ke motor di panel drap di sini. Sehingga bisa menjadi putaran. Banyak komponen kan? Panel drapnya sudah berapa harganya? Swivel joint udah berapa? O-ringnya berapa? Copotan berapa? Genuine berapa? Sudah banyak harga di situ terlihat ya. Ini kabin. Kabin jarang kita ganti, biasa ganti bulat saja. Bongkar pasangnya juga tidak mudah. Nah, ini di dalam kabin ya. Ada bangku segala macam. Nah, ini kaki-kakinya itu di dalam kabin. Ini alat terlihat dari luar. Nah, di sini monitor panel ya. Nah, itu ada Sumitomo. Dari sini kita bisa melihat kode error segala macam. Tapi hanya mekanik-mekanik spesialis atau beberapa mekanik tertentu saja yang bisa membacanya. Itu butuh training, butuh pelajaran bertahun-tahun lamanya, tidak mudah. Mekanik kadang ada membayar untuk mendapatkan ilmu. Kadang ada menjual jasa dan tenaga waktu untuk mendapatkan ilmu. Semuanya tidak instan, tidak mudah. Di sini HM-nya. Nah, di sini tombol untuk pengaturannya seperti kita main komputer atau main HP digital. Seperti itu ya. Nah, kenapa alat berat bisa bergerak? Inilah dia titik syarafnya. Ada komputernya. Kalau yang 130/5 ada komputer A dan B. 2 komputer. Ada relaynya, ada screen-nya. Dalam elektrik ini ada 4 jaringan. Jaringan yang ke monitor, jaringan yang di dalam kabin, jaringan kabel dari dalam kabin menuju engine ke pompa,
dan jaringan kabel di dalam engine. Itu serap-serapnya, tempatnya sempit dan tidak mudah untuk bongkar pasangnya. Dari melihat saja kita perlu penuh hati-hati, salah-salah bongkar bisa rusak. Itu kompetensinya tidak mudah, tidak sembarangan mekanik, tidak sembarangan orang. Ada banyak komponen di dalamnya. Kalau kabelnya terhubung bisa konslet. Ada teknik-teknik safety-nya. Ini terlihat dari luar. Ini sasisnya. Itu beda lagi bidangnya. Ini tachemennya, ya. Ini biasa sering diperbaiki, beda lagi bidangnya. Nah, ini. Dan untuk membuat ini juga tidak mudah. Makanya harga ini juga agak mahal. Harga boom. Juga dudukan pinnya. Kalau sudah oblak, itu kita harus pabrikasi, dibubut lagi, di line boring lagi. Pinnya pun ganti baru. Harus rajin di pispot biar awet. Bucketnya juga begitu, harus rajin di pispot, apalagi yang sering main air. Karena kalau tidak di pispot tidak ada pelumasan, dia akan lengket. Besi kalau kena air, dia akan berkarat. Tetapi dengan adanya pispot, adanya gomok, dia akan terlindungi. Sehingga usia komponen bisa lebih lama. Ada prosedur lagi ya. Seperti itu. Dalam pipa pun ada juga filternya. Untuk menyaring kotoran. Dan segala macam. Nah, ini pin rebusingnya tuh. Ada boom side, ada arm side ya. Simple saja, kalau di lapangan kerjanya simple saja gitu. Seperti itu simple, tapi kita butuh tenaga ya, butuh kerjasama tim. Karena barangnya tidak ringan, kita harus menggunakan alat angkat lagi atau pinjam alat lain untuk mengangkatnya. Ya, secara garis besar ya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk 130 strip 5. Tadi ada pompa. Tadi kita belum lihat komponen kontrol palep ya. Ini baru secara garis besar saja. Oke. Engine-nya ya. Kontrol palep dia di tengah ya. Tidak ada perubahan pada kontrol palep. Nanti di swing motor ada lagi dan lain-lain. Secara garis besar untuk 130/5 adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.